Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Joks Kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan coba untuk membuat video ya. Yang jelas di sini kita bakalan coba untuk menganalisa Bitcoin gimana ya prediksi kedepannya. Kira-kira Bitcoin masih strong bullish nggak ya? Nah, wah, kok bilang strong bullish bang? Ya setiap orang pandangannya beda-beda ya. Ada yang mengatakan I'm bullish on Bitcoin. Wow, keren banget ya. Walaupun dia nyangkut, dia tetap bilang optimis lah pokoknya untuk bilang Bitcoin, bahwasanya Bitcoin ini bullish gitu ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, teman-teman wajib subscribe dulu dong bro. Dan jangan lupa ya, kalian like, comment, dan share. Lalu bunyikan loncengnya agar dapat notif terus seperti Bang Joseph Willis gitu ya. Anjay. Oke, jadi setelah kalian subscribe, kalian bisa bergabung ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi guys. Jadi kalian bisa gabung dan jangan lupa ya teman-teman ya, setelah kalian bergabung, nanti kalian bisa langsung masuk ke dalam dua grup. Yang pertama grup tentang apa guys ya, di sini. Pokoknya kalian bisa masuk ke dalam grup ini guys. Ini kalian bisa masuk ke dalam grup sinyal VIP gratis, dan yang kedua itu diskusi. Jadi fungsinya beda-beda ya. Yang pertama itu memang untuk sinyal gratis saja, dan nanti yang kedua di diskusi mungkin kita bisa sharing-sharing tentang pengetahuan kalian atau analisa kalian, dan nanti aku juga nge-share analisaku. Ya memang analisaku nggak akan betul 100% guys, karena kita ini adalah manusia biasa ya, pastinya ada salah dan hilaf. Makanya itu sharing-sharing untuk saling membenarkan ataupun memberikan pandangannya masing-masing. Oke, next di sini kita bakalan bedah dulu harga Bitcoin ya. Sekarang harga Bitcoin ada di 20.777 dolar. Dan harga IDR-nya sekitar 309 juta. Lalu di sini untuk fear and greed-nya kita cek dulu 10 ya, udah rendah lah itu ya guys ya. Nah di sini untuk market cap weekly-nya Bitcoin merah kalau kita ganti ke mon ya, 1 bulan, karena aku mau lihat nanti close candle ketika bulan Juli gitu ya. Ini kan masih bulan Juni guys. Nah nanti kita bulan Juli kita bakal lihat gimana untuk Bitcoin, apakah masih worth it untuk dibeli, apakah memang udah ketinggalan kereta kalian. Nah, yang jelas di sini jangan terburu-buru dulu, kita bisa tunggu nanti di akhir bulan. Nggak usah, di awal bulan aja. Di awal bulan Juli kita bakal cek ini. Oke, next di sini kita lihat dulu untuk Bitcoin News. Oh ini ya, aku tadi baca bahwasanya metaverse ya. Oh, kita belum lihat alts ya di sini. Apakah koin metaverse ada yang naik? Koin metaverse itu ada yang naik ya, kalau aku lihat kemarin tuh. Itu ada CHZ, terus ya koin Chili, dan ada beberapa Sandbox dan lain-lain, mungkin itu naik ya. Nah, di sini Mark Zuckerberg berharap mendapatkan miliaran orang untuk menggunakan metaverse, menghasilkan ratusan miliar dolar untuk Meta platform. Nah, jadi kalau misalnya ini terrealisasi dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun, maka koin-koin yang kalian hold ataupun kalian beli yang berbau dengan metaverse itu bakalan meledak ya. Nanti pada nanya, bang apa aja koin metaverse? Mungkin teman-teman bisa menggunakan Google-nya masing-masing dan browsing aja koin apa yang tergolong ke dalam metaverse. Nah jadi kalian bisa cari-cari aja ya koin-koin yang tergolong ke dalam metaverse apa saja gitu. Oke, di sini kita bisa lihat lagi untuk berita yang berikutnya. Larangan musiman mining di Iran memicu reaksi dari komunitas lokal kripto. Wow, Iran sudah mulai memblokade kripto ya dari negaranya. Nah ini guys, ini ada berita tentang metaverse lagi guys. Wow, Tencent, kalian tahu Tencent? Tencent, salah satu perusahaan perangkat lunak Cina terbesar, telah mengambil langkah lain untuk memasuki metaverse, menunjukkan unit realitas tambahannya sendiri untuk menangani kok gini ya? Kalau kalian tahu Tencent itu adalah perusahaan yang megang PUBG awal-awal ya guys ya. Nah sekarang nggak tahu aku, kalau awal-awal aku lihat Tencent masih megang, dan itu punya Cina ya. Dan kalau kalian tahu, Cina itu nggak boleh sama sekali yang namanya
campur tangan terhadap project ataupun terhadap segala sesuatu yang ada tentang kriptonya. Sehingga di sini mungkin ada beberapa kebijakan nantinya kalau misalnya mereka mau masuk ke metaverse. Ya, masuk ke metaverse ini nggak mesti harus punya koin kripto, cuma segala sesuatunya mungkin nanti itu transaksi di dalamnya berbau kripto, seperti ada NFT dan lain-lain ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, metaverse ini nanti adanya berbau NFT, terus juga cryptocurrency, games, pokoknya Bitcoin. Nah, itu semuanya ada. Tapi nggak tahu ya, nanti kita tunggu aja kebijakannya. Apakah Tencent bakalan menggagalkan untuk bergabung, ataukah Tencent membuka perusahaan lain di negara lain? Maksudnya membuka perusahaan Tencent di negara lain agar mendapatkan celah untuk join, tapi nggak tahu ya. Kita tunggu aja keputusannya gimana. Nah, ini adalah Cina ya guys ya, nggak usah heran karena Cina akan melakukan apa yang dia suka. Tiba-tiba dia mengatakan bahwasanya dia kembali untuk mengambil Bitcoin. Wow, itu bakal menjadi berita yang bagus gitu. Laporan mengatakan Rusia telah gagal membayar utang mata uang asingnya, namun Kremlin tidak setuju mengatakan utang itu dibayar lunas. Wow, kalian tahu gambar siapa ini guys? Hurra, gambarnya Putin. Oke, sini mungkin beritanya kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kita bakal cek dulu untuk harga Bitcoin. Kayaknya kita bakal cek dulu untuk time frame yang lebih besar ya teman-teman ya. Kita menggunakan 1D saja. Atau bahkan aku bisa menggunakan time frame 1 week teman-teman ya. Atau 1 month ya, karena kita memang targetnya nunggu aja. Nih guys, kalian bisa lihat ya, ini adalah 1 month-nya. Nah, jadi 1 month ini ya ibaratnya ada beberapa support kuatnya mungkin di sini ya guys ya. Ini bisa kita bilang support, tapi bukan support kuat. Nih. Ini teman-teman. Nah, ini adalah support karena di sini kalian bisa lihat ya, ada area 1 di area ya 19.000 ya, dua-duanya 19.000. Itu tahun 2017 dan ketika tahun 2020. Nah, itu sudah mantap ya guys ya kalau dilihat dari candlenya. Nah, kalau dilihat dari garis seperti ini, mungkin Bitcoin itu menarik ya. Dia cuma buat wick, tapi kalau diukur wicknya itu bisa sampai berapa persen guys? Kita lihat ya. Wicknya itu bisa sampai 14 atau 15% ya teman-teman ya. Nah, itu udah besar banget guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri ada beberapa wick Bitcoin yang menurutku lebih panjang. Di sini kalian bisa lihat pada tahun 2020 bulan Maret. Nah, ini yang aku jelaskan tadi bahwasanya ini Bitcoin gila banget ya ketika 2020 itu. Nah, ini kalau dibandingkan sama 2018-17 yang nggak ada apa-apanya. Ibaratnya ini cuma wick yang kita bahas ya. Ini wicknya ataupun juga jarumnya gitu ya. Itu cuma jarum doang itu udah turun 42%. Bayangin ya, mereka yang udah yakin tanpa close candle itu mereka nge-short itu wah alamat lah ya, habis duit-duitnya. Nah, tapi tenang aja teman-teman. Kalau di sini menurutku kalau misalnya nanti Bitcoin ada gempa lagi sampai akhir bulan, ini bakalan terus mendalam. Ya, kalau intinya gini, kalau misalnya nanti dia close candle-nya di bawah sini, dia bakalan turun ke area 13 ribuan. Tapi kalau nanti close candle-nya di sini bukan berarti dia aman. Kita harus nunggu candle berikutnya lagi mungkin di Agustus ya, kalau misalnya kalian mainnya secara bulanan gitu. Ini untuk invest jangka panjang. Kalau misalnya cuma satu candle di sini nanti warna hijau gitu kan, tiba-tiba dia merah, hijau, merah, itu belum bisa dipastikan. Jadi harus nunggu konfirmasi dulu apakah nanti candle berikutnya ini adalah setelah dia close, apakah itu candle pembalasan ataupun pembalikan arah gitu ya. Nah, di sini coba diterapkan aja di indikatornya. Kita mau lihat ya, support Bitcoin itu ada di mana. Nah, kalau secara indikator, kalau teman-teman bisa lihat, ini yang saya gambar tadi itu nggak menjadi support kuat.
Nah, jadi support kuatnya di mana, Bang? Support kuatnya itu ada di area 13.000, teman-teman. Wah, gila banget ya. Sehingga ini kalau misalnya nanti secara bulanan ini nggak bisa ke atas ini, ya alamat lah ya, Bitcoin bakalan nyentuh ke bawah dulu, guys. Nah, jadi intinya ini adalah area yang bakal dikejar sama Bitcoin di area 14.000. Ini bukan sebuah FOMO ataupun juga menakut-nakuti kalian. Kita berdasarkan analisa, berita, dan juga menggunakan indikator. Nah, indikator ini juga memang dibuat oleh manusia, dan yang pastinya yang membuat adalah profesional. Dan di sini kita menerapkan hasil analisa yang dibuat oleh tim profesional yang ada di TradingView, ya, berbentuk indikatornya, dan kita terapkan. Setelah itu ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. M itu apa? M itu adalah monthly, R itu adalah resisten, dan di sini adalah support. Nah, kok terbalik, Bang? Ya, ini adalah menjadi resisten ketika dia harganya di bawah. Tapi kalau sekarang ini, ya ini kan posisinya di atas, berarti dia menjadi ini menjadi supportnya Bitcoin. Supportnya di 13 ribuan, dan yang menjadi resistennya itu di area 29 ribuan. Nah, itu adalah sebuah kebalikannya gitu loh. Nah, ini kan mungkin dia menganalisa ketika Bitcoin masih berada di atas dan juga Bitcoin masih ada di bawah gitu. Nah, jadi intinya kalian bisa lihat sendiri, ini Bitcoin bakal bergerak kemana sudah bisa ditebak. Jadi sediakan uang kalian untuk membeli Bitcoin ketika dia nanti ya promo besar-besaran. Nah, jadi bagus nggak, Bang, nge-short sekarang? Nah, untuk saat ini menurutku jangan terlalu berambisi bermain di future, karena kalian bisa kena liquid ataupun margin call dua-duanya dari long ataupun short, karena ini sangat berbahaya dan beresiko. Jadi kita lebih baik di trading itu ada namanya wait and see untuk menjaga modal kalian ketika nanti harga bawah bisa serok. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Oke, thank you guys yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.